Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai dashboard penindakan pelanggaran oleh Satpol PP. Saya Fitri Azizah sebagai ketua ingin memperkenalkan anggota saya. Laduni Zahra sebagai moderator, Anissa Feliza sebagai notulen. Presentator adalah Amelia Rizky Hasanah, Anggi Setiawati, Dina Khairun Nisa, Huda Karimah, Marsha Naila Violeta, dan Sandrina Widya Andani. Editor adalah Almira Putri Wilna, Clarita Kistidarari, dan Yunita Rahmawati. Halo, saya sebagai moderator kali ini saya akan membacakan tren jumlah pelanggaran yang akan disampaikan oleh Amel. Dipersilakan Amel. Tren jumlah pelanggar. Next. Bisa kita lihat dari grafik pada dashboard mengenai jumlah penindakan pelanggaran PSBB oleh Satpol PP. Jumlah pelanggar yang ditindak per tanggal 1 September hingga 6 September kenaikannya tidak terlalu signifikan. Namun, per tanggal 7 September hingga 11 September, jumlah pelanggar meningkat dari 119 menjadi 844 dan puncaknya pada tanggal 11 September yaitu 1.523 orang. Pada tanggal 12 hingga 13 September, jumlah pelanggar sempat turun dan stabil, yaitu 227 sampai 250 jumlah pelanggar. Kemudian kembali naik pada tanggal 14 September dengan jumlah pelanggar 791. Maka berdasarkan grafik ini, pelanggar tertinggi terjadi pada 11 September dan pelanggaran terendah terjadi pada 5 September. Next. Mengapa penindakan dilakukan oleh Satpol PP? Berdasarkan peraturan penindakan pada Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020, sehingga garda terdepan penindakan adalah Satpol PP. Next. Lalu apakah hanya Satpol PP? Hasil rapat koordinasi Polda Metro Jaya dengan Pemda DKI dan TNI mengenai sanksi pelanggar PSBB memutuskan pembentukan satuan tugas yang terdiri dari berbagai elemen seperti Polri dan TNI hingga Satpol PP dan personel kantor kecamatan. Sehingga polisi memiliki kewenangan untuk menindak para pelanggar PSBB sesuai pasal 93 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan melawan petugas. Contoh dari melawan petugas yaitu misalnya dia sudah diberi sanksi, tapi dia tidak mengakui kesalahan dan malah mengamuk. Itu maka akan dikenakan pasal tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu umur pelanggar dan jenis pelanggar yang akan disampaikan oleh Anggi. Dipersilakan Anggi. Umur pelanggar dan jenis kelamin pelanggar. Next. Dapat kita lihat pada diagram lingkaran ini, data tertinggi yaitu pada 31% diduduki oleh umur 21 hingga 30 tahun. Yang kedua, 31 hingga 40 tahun, hingga yang paling kecil yakni 2%, yaitu pada di atas 60 tahun. Mengapa demikian? Next. Data tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor berikut ini. Poin pertama, usia produktif yang cenderung keluar rumah. Usia produktif yang dimaksud di sini pada usia 21 hingga 30 tahun atau bisa juga dari usia 21 hingga 40 tahun. Karena pada usia produktif inilah manusia dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang mana ini mendominasi kita untuk pergi berkeluaran keluar rumah. Dan benar terbukti pada data tersebut usia dari 21 hingga 40 tahunlah yang menduduki di atas 50% jumlahnya dalam melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Poin yang kedua, usia rentan, lansia atau lanjut usia cenderung di dalam rumah. Usia rentan yang dimaksud di sini dalam usia di atas 60 tahun
usia inilah yang sangat rentan terkena penyakit maupun sudah terkena penyakit dan akan semakin parah. Jadi pada usia di atas 60 tahun ini, orang cenderung untuk di dalam rumah saja demi menjaga kelangsungan hidup mereka. Dan benar, pada data tersebut usia 60 tahun ke atas menduduki data terkecil, yakni 2% dalam melakukan pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Poin yang ketiga, usia remaja yang masih labil dan juga menolak aturan. Usia remaja yang dimaksud di sini pada umur 11 sampai 20 tahun. Pada usia remaja ini, mereka menganggap bahwa mereka ini kuat terhadap penyakit apapun itu, dan mereka cenderung tidak memedulikan dampak apa yang akan terjadi jika mereka tidak melakukan protokol kesehatan. Dan benar, pada data tersebut usia remaja ini menduduki peringkat setelah usia produktif. Next, jenis kelamin pelanggar. Pada diagram lingkaran yang dapat kita lihat ini, laki-laki sangat mendominasi dengan angka 81,7% dalam kasus pelanggaran, dan perempuan dengan angka 18,3%. Apa sih yang menyebabkan ini? Next, berikut penyebabnya. Poin yang pertama, penelitian dan survei menemukan bahwa pria lebih enggan untuk mengenakan alat pelindung diri dan masker, dan sikap serupa juga telah diamati selama epidemi sebelumnya. Jadi, ini sudah terbukti oleh penelitian dan survei bahwa pada epidemi sebelumnya memang sudah pasti laki-laki yang enggan mengenakan alat pelindung diri atau masker. Poin kedua, pria lebih jarang memakai masker, dan salah satu alasan utamanya adalah mereka lebih cenderung percaya bahwa mereka relatif tidak akan terdampak oleh penyakit dibandingkan dengan perempuan. Nah, dalam arti lain di sini laki-laki tidak terlalu memperdulikan sekitar dibanding dengan perempuan. Laki-laki cenderung lebih merasa bahwa mereka lebih kuat dibanding dengan perempuan. Jadi mereka tidak terlalu takut terhadap penyakit gitu. Sedangkan perempuan cenderung lebih memiliki perasaan. Perempuan mengetahui jika mereka melanggar protokol kesehatan, maka itu bisa menyebabkan orang sekitarnya akan berdampak karenanya jika laki-laki kurang memperhatikan atau memperdulikan hal tersebut. Maka laki-laki di sini jauh mendominasi pelanggaran daripada perempuan. Poin selanjutnya yaitu tentang rata-rata jumlah pelanggar per jamnya yang akan disampaikan oleh Dina. Dipersilakan untuk Dina. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya Dina ingin menjelaskan tentang rata-rata jumlah pelanggar per jam. Jadi dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa pada jam 00.00 terdapat sekitar 11 orang pelanggar. Kemudian dari jam 1 hingga jam 7 pagi, kenaikan jumlah pelanggar tidak terlalu signifikan. Bahkan ketika jam 4 dan jam 6 pagi terjadi penurunan jumlah pelanggar. Namun, jika kita lihat lagi dari grafik tersebut, sekitar jam 7 pagi hingga jam 11 siang terjadi kenaikan jumlah pelanggar yang sangat besar atau cukup signifikan. Dari sekitar 10 orang meningkat menjadi 83 orang. Kemudian, jumlah pelanggar paling tinggi terjadi pada jam 12.00 atau jam 12 siang sebanyak 89 orang. Kemudian pada jam 1 siang atau 13.00 jumlah pelanggar berkurang menjadi 61 orang. Lalu pada jam 2 siang atau 14.00
jumlah pelanggar mengalami penurunan sebanyak 10 orang, yaitu menjadi 51 orang pelanggar. Kemudian pada pukul 2 hingga jam 4 sore, jam 2 siang hingga jam 4 sore, jumlah pelanggar tidak begitu mengalami kenaikan ataupun penurunan, jadi stabil. Nah, kemudian selanjutnya pada data tersebut juga kita bisa lihat bahwa jumlah pelanggar mulai menurun dari jam 5 sore hingga jam 11 malam, yaitu dari sekitar 24 orang pelanggar menjadi 8 orang pelanggar. Hal ini juga ditandai dengan grafik yang semakin menurun per jamnya. Jadi, jumlah pelanggar tertinggi terjadi pada jam 12 siang atau jam 12.00 sekitar 89 orang, dan jumlah pelanggar terendah terjadi pada jam 4 pagi sebanyak 3 orang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kembali kepada moderator. Poin selanjutnya yaitu jenis pelanggaran yang akan disampaikan oleh Marsha. Dipersilakan untuk Marsha. Jenis-jenis pelanggaran antara lain, pertama, tidak menggunakan masker. Ini merupakan pelanggaran yang paling banyak ditemukan karena kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dan masih ada yang menyepelekan penggunaan masker. Yang kedua, tidak mengatur waktu kunjungan. Yang ketiga, tidak menjaga jarak antar orang dan berkerumun di tempat umum. Yang keempat, mengharuskan pengunjung berbagi alat makan dan alat minum, karena masih ada restoran, kafe maupun tempat-tempat sejenisnya yang kurang tegas, bahkan belum menganjurkan pengunjungnya untuk membawa peralatan makan dan minum dari rumah. Yang kelima, tidak membatasi jumlah pekerja atau pengunjung yang sudah ditetapkan, yaitu 50% dari kuota yang sudah disediakan. Lanjut. Next. Yang keenam, tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala bagi para pengelola tempat umum. 7. Adanya ojek online yang berpenumpang. 8. Tidak mengurangi jam operasional, karena masih ada masyarakat yang tidak mematuhi bahkan belum mengetahui adanya batas jam operasional yang sudah ditetapkan pemerintah provinsi. 9. Tidak menggunakan sarung tangan. Ini berlaku untuk pengendara sepeda motor. Dan yang terakhir, keluar rumah dengan suhu tubuh di atas normal. Sekian presentasi dari saya, kembali ke moderator. Untuk selanjutnya yaitu sanksi pelanggaran yang akan disampaikan oleh Huda. Dipersilakan untuk Huda. Saya akan menjelaskan tentang grafik dari sanksi pelanggaran. Dapat kita lihat dari grafik di atas, jumlah pelanggaran paling banyak mendapatkan sanksi kerja sosial sejumlah 7.655 orang. Sementara jumlah pelanggaran paling sedikit merupakan sanksi segel, kerja sosial segel, dan penutupan sementara 1 kali 24 jam teguran tertulis, masing-masing satu kasus pelanggaran. Sementara jumlah dendanya sekitar 84 juta, yang terdiri dari denda administrasi sekitar 83.700.000 dan denda dari kerja sosial denda administrasi sekitar 400.000. Slide selanjutnya, kita akan membahas tentang sanksi lain di masyarakat. Yang pertama, dalam rangka penanggulangan wabah. Dalam pasal 14 ayat 1 UU tentang wabah penyakit menular disebutkan, siapa saja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya sejumlah 1 juta rupiah. Sementara pasal 14 ayat 2 UU yang sama menuliskan, bagi siapapun yang karena kealpaannya mengakibatkan terhalanginya pelaksanaan penanggulangan wabah, dia dapat diancam hukuman setingginya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp500.000. Slide selanjutnya tentang sanksi mengadakan pasar malam. Kegiatan hiburan dan rekreasi yang melanggar aturan PSBB bisa dikenai denda sebanyak Rp5 juta. Sementara kegiatan rumah makan didenda sebesar Rp300.000, perhotelan didenda sebesar Rp5 juta, dan kegiatan sosial dan budaya didenda sebesar Rp5 juta. Slide selanjutnya, sanksi tidak menggunakan masker.
Peraturan Gubernur menetapkan sanksi progresif yang makin tinggi bagi para pelanggar protokol kesehatan, khususnya para pengguna masker saat beraktivitas di luar rumah. Denda bagi para pelanggar yang tidak menggunakan masker berkisar antara Rp250.000 sampai Rp1.000.000. Semakin sering seseorang melanggar, dendanya akan semakin tinggi pula. Sekian presentasi dari saya, kembali ke moderator. Yang terakhir yaitu persebaran lokasi pelanggaran dan top 10 kelurahan lokasi pelanggaran yang akan disampaikan oleh Sandrina. Dipersilakan untuk Sandrina. Sebaran lokasi pelanggaran. Berikut merupakan titik persebaran lokasi pelanggaran yang ada di DKI Jakarta. Dapat kita lihat pada gambar tersebut bahwa titik-titik tersebut adalah lokasi persebaran pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat DKI Jakarta. Dari sini kita tahu bahwa masyarakat DKI Jakarta masih kurang dalam memperdulikan adanya COVID-19 ini dan menyepelekan adanya COVID-19 ini seolah mereka yakin kalau mereka tidak akan ketularan. Kemudian di slide selanjutnya kami juga telah mendata 10 peringkat teratas dari kelurahan dengan lokasi persebaran pelanggaran terbanyak di DKI Jakarta. Yang pertama ada Pinang Sia dengan 502 pelanggar, Semanan dengan 221 pelanggar, Cempaka Putih Timur dengan 196 pelanggar, Serengseng dengan 166 pelanggar, Pegadungan dengan 165 pelanggar, Kamal dengan 161 pelanggar, Kalideres dengan 158 pelanggar, Meruya Utara dengan 157 pelanggar, Pondok Ranggon dengan 151 pelanggar, dan Kebonjeruk dengan 138 pelanggar. Di sini dapat kita lihat bahwa selisih dari peringkat pertama dengan peringkat 10 dari data tersebut jauh, menandakan bahwa Pinang Sia merupakan tempat terbanyak pelanggaran aturan dalam masa pandemi COVID-19 ini, dan harus lebih waspada kepada Pinang Sia. Selain itu, ada beberapa tempat juga yang ditutup oleh Satpol PP atau pemerintah setempat sebab ketahuan melayani pelanggan ketika masa pandemi COVID-19 ini. Tempat tersebut adalah tempat hiburan malam. Yang kita tahu, tempat tersebut adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang dalam jumlah banyak. Kemudian, setelah ketahuan bahwa tempat tersebut tetap melayani pelanggan dalam masa COVID ini, tempat tersebut disegel oleh Satpol PP, properti-propertinya pun juga disegel, dan pemilik tempat hiburan tersebut diberi berita acara penyegelan. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator. Setelah 6 poin sudah selesai dibacakan, nah selanjutnya yaitu dipersilakan untuk no talent yaitu Anissa untuk menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini. Dipersilakan untuk Anissa. Kesimpulan. Pertama, jumlah pelanggar terendah yaitu 63 orang pada tanggal 5 September 2020. Kedua, jumlah pelanggar tertinggi yaitu 1.523 orang pada tanggal 9 September 2020. Ketiga, pelanggar didominasi oleh umur 21 sampai 30 tahun. Keempat, pelanggar laki-laki jauh lebih banyak daripada pelanggar perempuan. Kelima, jumlah pelanggar terendah terjadi pada jam 4 pagi. Keenam, jumlah pelanggar tertinggi terjadi pada jam 12 siang. Ketujuh, jenis pelanggaran yang sering terjadi yaitu tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan, tidak menjaga jarak, tidak mengurangi jam operasi, tidak mengurangi kapasitas pengunjung dan pekerja, dan yang lainnya. Kedelapan, sanksi yang diberikan kepada pelanggar yaitu kerja sosial, denda administrasi, teguran tertulis, penutupan sementara, dan segel. 9. Kelurahan yang memiliki pelanggar tertinggi yaitu Kelurahan Pinang Sia, Kelurahan Semanan, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kelurahan Serengseng, Kelurahan Pegadungan, Kelurahan Kamal, Kelurahan Kalideres, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Pondok Ranggon, dan Kelurahan Kebonjeruk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.